Kangen ya sama Rani. Udah berapa hari coba dia nggak ke kampus? Jangan-jangan ada masalah kali ya? Perbuatan zina itu adalah dosa yang sangat besar. Sementara pernikahan itu adalah sakral dan suci. Jadi ini bukan solusi untuk menutupi semua perbuatan dosa. Nantinya saya akan meminta Yusuf untuk memberikan 80% penghasilannya buat Rani. Kamu harus berhenti mempermalukan diri kamu sendiri. Kamu harus minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan Allah bisa mengampuni kamu. Mas nggak bisa pegang dua tangan sekaligus dan berharap nggak ada yang terluka. Lepasin salah satunya, Mas. Sebelum Mas kehilangan dua-duanya. Jadinya mau beliin hadiah apa buat calon suami? Apaan sih Mas, nggak lucu deh. Loh Mas serius, kita mau apa di sini? Ya udah Mas, nggak usah bercanda. Beneran Mas nggak bercanda? Yuk Kak, boleh dilihat-lihat dulu. Tuh kayaknya cocok tuh buat Yusuf tuh. Yang mana sih Mas ini? Tuh. Mau lihat dulu? Ya, Boleh boleh, Mbak, mau lihat yang ini ya? Iya, lihat dulu. ya kan? Gimana? Keren nggak pilihan Mas? Oke juga pilihan Mas. Coba. Sini deh, sini. Oh ya bagus Mas. Ya udah, kalau gitu aku ambil yang ini ya Mbak. Aku ini dulu ya Kak. Ya. Udah ya, Bu. Jangan marah-marah lagi, Bu. Ibu benar-benar capek berdebat sama perempuan itu. Benar-benar keterlaluan perempuan itu. Gak habis pikir gimana kalau Hanum jadi mertuanya Rani. Ya udah. Ibu, mendingan Ibu sekarang duduk dulu ya, biar tenang dulu. Ran? Rani? Rani? Pak Rani sama Pak Aris belum pulang, Bu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu istighfar, Ngapain Ibu. sih? Beli hadiah lama banget. Bener-bener. Ngapain juga Rani beli-beliin hadiah buat orang yang gak pantas untuk dihadiahi? Nisa, kamu telepon mereka. Di mana mereka sekarang? Iya, Bu. Nisa telepon Aris sekarang. Selamat datang, Mbak. Silakan dilihat-lihat dulu, Mbak. Halo, Assalamualaikum sayang. Mas, kamu sama Rani ada di mana, Mas? Ini masih di mall, tapi sebentar lagi pulang kok. Ya udah cepet pulang ya, Ibu nyariin Rani soalnya. Oke sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antingnya bagus banget, Pak. Ini desain terbaru dari toko kami. Iya tuh bagus tuh. Suka nggak? Bagus ya, Mas? Bagus banget. Boleh dicoba, silakan. Coba aja. Kenapa? Cobain aja. Mas, kalau misalnya aku beli ini, aku harus ngomong apa sama Tenisa sama Ibu? Ya Mas, aku bilang Mas yang beliin. Kamu kan pakai jilbab. Nggak ada juga yang bakal lihat kamu pakai itu. Coba. Perfect gift. Untuk wanita spesial yang mengandung anakku. Tuh bagus tuh. Oh iya, bagus juga ya, Mas? Bagus kan? Langsung bayar aja ya. Serius? Jadi ya mas. Siap. Tolong dibuatkan Makasih ya, Mas. bonnya. Ya udah, Mas, aku mau lihat-lihat yang lain dulu. Kan aku masih harus cari kado buat Tante Hanum. Nih. Mas, silakan ke kasir untuk pembayarannya. Ya. Pembayarannya menggunakan apa ya, Pak? Cash mbak, tapi bentar dulu ya. Saya kayaknya mau ngambil yang ini juga mas. Yang ini? Ya. Oke. Coba minta tolong pembayarannya dipisah ya. Baik, Pak. Yang gelang
pakai credit card, yang anting tadi pakai cash. Baik. Dibuatkan ya. Mas, Hmm? pasti Mas Yusuf happy banget deh dibeliin hadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai sayang. Hai. Ya udah, aku naik dulu ya. Ya. Ngapain aja dari tadi? Main sama. Main. Bi, Bu Nisa mana ya? Ah, Ibu ada di halaman samping, Pak. Sayang. Kamu kenapa? Rani! Pak Rani sama Pak Aris belum pulang, Bu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu istighfar, Ngapain Ibu. sih? Beli hadiah lama banget. Sayang, kamu baik-baik aja? Kenapa sayang? Hei, kenapa? Semuanya itu kayak berat banget aja Mas rasanya. Ibu, Rani, Bu Hanum, Yusuf. Semua kayak jadi tanggung jawab aku. Nggak ada yang bisa diajak bicara untuk bisa keluar dari masalah ini. Sayang, kan kamu punya aku. Kamu bisa cerita semuanya sama aku, kan? Tapi ini kan bukan masalah kamu, Mas. Hei, kita kan udah menikah. Di dalam pernikahan itu udah nggak ada lagi aku atau kamu. Yang ada itu kita. Aku yakin kita pasti bisa lewatin ini sama-sama. Ya? Aku tuh gak nyangka sama kamu ya, ternyata kamu licik banget. Kamu ngomongin apa sih? Kamu ngapain nunjukin ini sama Intan? Mau bikin dia cemburu? Man, foto itu cuma masa lalu. Kamu ngapain nunjukin sama dia? Erun, aku beneran gak ngerti kamu tuh ngomongin apa. Yaudah oke, kamu mau foto ini hilang kan? Ya. Man, mau ngapain kamu? Man, Manda. Man, kamu ngapain sih? Manda. Man, kok dibakar? Man, Ya cuma foto doang kan? Kamu sendiri tadi yang bilang, apapun yang ada di foto itu udah masa lalu. Daripada jadi bahan drama baru, mending aku bakar lah, Mas. tapi kan ini kenangan kita, Man. Ya udah nggak ada artinya lagi buat aku. Rasa cinta aku ke kamu udah mati, Mas. Jadi ngapain pakai disimpan-simpan lagi? Tan, aku ada kabar gembira buat kamu. Kamu boleh ambil Erwin. Mulai sekarang, dia udah jadi milik kamu seutuhnya.
Bu, kamu beli ini semua buat Yusuf. Buat Yusuf sama ibunya. Setelah apa yang mereka lakukan ke kamu. Setelah perempuan itu menghina ibu, menghina kita berdua, menghina keluarga kita. Kamu pikir dengan beli itu, lantas akan memperbaiki keadaan gitu? Kamu bertingkah seolah nggak peduli, seolah nggak ada yang penting. Seolah pernikahan kamu dan Yusuf itu akan bahagia. Tapi kamu lihat apa yang sudah kamu lakukan, Ran. Kamu hancurkan semua masa depan yang ibu bangun buat kamu. Bapakmu udah nggak ada. Ibu berusaha mati-matian untuk menggantikan posisi bapakmu, Ran. Menjaga nama baik keluarga kita, kehormatan kita. Kamu hancurkan semua itu. Kamu pikir orang-orang di luar sana nggak tahu? Nggak tahu kalau kamu buru-buru nikah itu kenapa? Mereka tahu. Mereka pasti akan ngomongin keluarga kita di belakang kita, Ran. Kamu sadar nggak? Seluruh hidup kamu, sekolah kamu, impian kamu, masa depan kamu hancur demi apa? Demi laki-laki yang sudah menodai kehormatan kamu. Yang sudah membebani kamu dengan kehamilan yang sama sekali tidak kamu inginkan. Demi perempuan yang gak mau terima kamu di dalam keluarganya. Kamu gak malu apa? Apa semua ini sepadan? Jawab! Kamu gak bisa rasain gimana jadi seorang ibu, Ran. Ibu yang harus menemui mereka, mengemis buat mahar kamu, mengemis ke Yusuf, supaya dia tidak semena-mena sama masa depan kamu, Ran. Dan ibu harus sabar. Sabar sama perempuan yang namanya Hanum itu yang sudah menghina kamu, menghina keluarga kita. Ibu kehilangan semuanya. Ibu kehilangan kehormatan kita. Tuhan. Cukup. Ibu pikir aku mau semua ini, Bu. Ibu pikir aku mau hamil. Ibu pikir aku dengan sengaja hamil, Bu. Aku juga gak mau, Bu. Aku gak mau hamil. Aku mau semua ini berakhir. Aku gak mau. Biarin aja bayi ini mati. Biarin aja. Aku gak mau, Bu. Kamu jangan bikin dosa. Kamu jangan tambah dosa. Biarin aja. Kamu jangan bunuh bayi kamu. Biarin aja, Bu. Aku udah capek. Aku udah gak bisa. Suka nggak? Kamu ngapain beliin aku ini, Mas? Aku nggak butuh barang-barang kayak gini. Keperluan kita juga masih banyak loh, Mas. Bahkan aku nggak ngerasa kamu seharusnya ngelakuin ini dalam keadaan kita lagi kacau kayak begini. Harusnya kamu lebih sensitif, Mas. Cuma mau menghibur kamu aja. Kalau kamu mau ngelakuin ini buat menghibur aku, rasanya kurang pas, Mas. Bukannya aku nggak mau menghargai pemberian kamu, tapi harusnya kamu tuh lebih mikir gitu sebelum kamu beli kayak gini. Bu, Ibu harus ke kamarnya Mbak Rani sekarang, Bu. Mbak Rani sama Bu Fatimah lagi bertengkar, Bu. Mbak Rani buka-buka perutnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ayo, Bu. Aku udah gak kuat, Bu. Bayi ini kan penyebabnya bayi ini kan. Lepasin deh. Lepasin.
ini mati aja daripada bikin kalian malu. Kalian bilang aku yang mulai semua ini. Sekarang biar aku yang akhirin semua orang ya. Udah. Ran, hei. Udah. Kamu gak kasihan sama ibu sama teteh kamu? Udah. Mas, kamu tolong jagain Rani sebentar ya. Aku mau ambil air putih dulu. Ran, kamu ngapain sih, Ran? Kamu kenapa nyakitin diri kamu sendiri? Jangan egois dong, Ran. Anak yang kamu kandung itu bukan cuma anak kamu, itu anak Mas juga. Aku lepas kontrol. Dek, minum dulu, Sa. Aku samperin ibu dulu ya. Haris, gimana Rani? Udah baik-baik aja, Bu. Udah tenang, sekarang lagi ditemenin sama Nisa. Duduk aja, Bu. Sebenarnya ini yang ibu khawatirkan, Haris. Rani akan menjadi seorang ibu. Tapi sikapnya belum dewasa. Dan yang ibu nggak habis pikir, kenapa dia berpikir bahwa dengan menyakiti dirinya, maka semuanya akan selesai. Bu, maaf sebelumnya kalau Aris lancang. Tapi boleh nggak? Untuk sekarang-sekarang ini, Ibu kasih ruang dulu untuk Rani. Menurut Aris, alangkah baiknya memang apa yang sudah terjadi nggak usah diungkit dulu, Bu. Aris tahu Ibu pasti lebih paham. Tapi mau sekeras apapun kita coba, memang gak ada caranya, Bu, untuk memperbaiki sesuatu yang memang udah terjadi di masa lalu.
Maaf, Aris. Tadinya ibu berpikir dengan bawa Rani ke sini, dia akan terlindungi. Karena kalian berdua bisa memberikan pengaruh positif terhadap Rani. Bahkan Aris begitu baik sama ibu, sama semuanya. Tapi kenyataannya sekarang justru ibu yang bawa-bawa kamu ke dalam aib keluarga ini. Maafkan Aris. Ibu permisi dulu. Iya, Bu. Lebih baik bayi ini mati aja daripada bikin kalian malu. Kalian bilang aku yang mulai semua ini. Sekarang biar aku yang akhirin semuanya. Udah. Jangan pernah lakuin hal kayak tadi lagi. Jangan pernah. Lagi ngapain, Dek? Lagi chat sama Mas Yusuf, Teh. Ya udah, kamu istirahat ya. Dan kamu inget, ada bayi di dalam perut kamu. Jangan pernah ngelakuin hal kayak tadi lagi. Kamu sadar nggak? Seluruh hidup kamu, sekolah kamu, impian kamu, masa depan kamu hancur demi apa? Demi laki-laki yang sudah menodai kehormatan kamu, yang sudah membebani kamu dengan kehamilan yang sama sekali tidak kamu inginkan. Demi perempuan yang gak mau terima kamu di dalam keluarganya. Kamu gak mampu apa? Apa semua ini sepadan? Jawab! Kamu gak bisa rasain gimana jadi seorang ibu, Ran. Yang harus menemui mereka, melukiskan Yusuf, supaya dia tidak semena-mena sama masa depan kamu, Ran. Untuk wanita spesial yang mengandung anakku. Dari awal aku ngelakuin itu sama Rani, aku udah siap untuk nikahin Rani, Kak. Bahkan kalau detik ini aku disuruh nikahin Rani, aku siap, Kak. Aku akan bertanggung jawab.
Ren, kamu ngapain sih, Ren? Kenapa nyakitin diri kamu sendiri? Jangan egois dong, Ren. Anak yang kamu kandung itu bukan cuma anak kamu, itu anak Mas juga. Suka nggak? Ran, hey! Udah. Kamu gak kasihan sama ibu sama teteh kamu? Udah. Aku nggak butuh barang-barang kayak gini. Keperluan kita juga masih banyak loh, Mas. Bahkan aku nggak ngerasa kamu seharusnya ngelakuin ini dalam keadaan kita lagi kacau kayak begini. Harusnya kamu lebih sensitif, Mas. Cuma mau menghibur kamu aja. Kalau kamu mau ngelakuin ini buat menghibur aku, rasanya kurang pas, Mas. Bukannya aku nggak mau menghargai pemberian kamu, tapi harusnya kamu tuh lebih mikir gitu sebelum kamu beli kayak gini. Maafin aku ya, Mas. Gak seharusnya aku marah sama kamu kayak tadi. Aku tahu maksud kamu tuh pengen menjaga supaya kita baik-baik aja. Cuman aku ngerasa semuanya tuh lagi berantakan banget dan tanpa aku sadar aku jadi ngelampiasin semuanya ke kamu. Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa banget. Kamu mau marah, mau bahagia, mau frustrasi, mau hancur sekalipun depan aku gak masalah. Aku gak apa-apa. Karena apapun yang terjadi, kamu tetap rumah aku. Aku tuh pengen kita bisa terus saling jaga, saling mengandalkan. Pokoknya apapun yang terjadi kita lewatin sama-sama ya, Mas. Iya, sayang. Tapi aku juga minta sama kamu berhenti nyalahin diri kamu karena kamu gak salah sama sekali. Ini bukan salah kamu, Nisa. Aku mau kita lupain semuanya ya, Mas. Kita fokus sama keluarga, masa depan keluarga kita. Itu yang terpenting buat aku. Apapun yang terjadi.
terjadi, kita sama-sama. Kamu nggak apa-apa sayang? Tante, aku udah gak sanggup lagi. Aku udah capek banget sama semua drama perselingkuhan ini. Aku pengen ini cepet-cepet selesai, Tante. Mereka berdua emang nggak tahu diri. Mereka tahu kalau hati kamu tuh baik. Makanya mereka bisa seenaknya dan manfaatin kamu. Tapi apapun keputusan kamu, Tante akan dukung. Makasih ya, Tante. Mungkin emang udah waktunya aku sama Erwin pisah. Ya, halo, Pak. Ya, maaf agak mendadak. Saya mau tanya kalau misal besok Bapak ada waktu, saya mau bahas perceraian sama suami saya. Ya, ya, baik Pak. Makasih ya Pak. Ini udah gak bisa mundur lagi, Tante. Keputusan kamu udah benar kok. Makasih ya, Tante. Are you okay? Ya, thank you, Tante. Aku ke kamar dulu. Thank you. Tuh, gampang kan? Kok mama kayak gampang banget? Giliran Raya kayak susah. Ya apa-apa sayang, pelan-pelan. Yang penting Raya mau belajar dan latihan terus. Sayang, biar aku aja yang nganter Raya ke sekolah ya. Biar kamu juga bisa langsung ke toko, nggak buru-buru, ya. Udah, kamu nggak usah khawatir. Aku nggak jadi bimbingan pagi kok hari ini. Mahasiswaku tuh mendadak reschedule, katanya ada urusan keluarga, ya. Iya, makasih ya Mas. Kebetulan hari ini aku juga banyak banget orderan sih di toko. Prinsesnya Papa, udah siap berangkat belum? Udah dong. Yuk. Kan? Au. Rani? Ya ampun. Dek. Dek, kamu kenapa, Dek? Dek. Rani kenapa? Nggak tahu, Bu. Dek, perut kamu sakit ya? Mungkin dia kram, Bu. Oh. Bu, kayaknya harus kita bawa ke rumah sakit ya, Bu. Oh iya benar. Sebentar. Iya, iya. Kamu bisa bangun dulu. Kita ke rumah sakit ya. Oh. Kamu bisa berdiri nggak, Dek? Coba ya, pelan-pelan ya. Oh. Yaudah Mas, tolong angkat Rani. Kan? Ayo, sama masnya. Pelan-pelan. Sayang, tolong buka pintunya ya.
Rani nggak bakal kenapa-napa kan? Insya Allah Tante Rani nggak kenapa-kenapa. Cucu ini nggak usah cemas ya, doain Tante Rani. Bibi tolong antar Raya dulu ya, saya sama Mas Haris harus ke rumah sakit. Iya, Bu. Raya mau ikut. Nis, biar Ibu aja yang nganter Rani. Kamu nganter Raya ya. Sudah. Ibu kan ibunya Rani ya. Nih pergi dulu. Ayo, Bi. Hati-hati, Bu. Mas, kamu antar Rani dulu ya. Aku antar Raya, abis itu aku nyusul. Duh. Oh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nak Aris, hati-hati nak. Maaf, Bu. Sakit, lagi udah gak kuat. Iya. Nak Aris boleh lebih cepat. Kelihatannya kondisinya makin gawat, Aris. Iya, Bu. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Suf, Rani dibawa ke rumah sakit, perutnya kram. Astagfirullahaladzim, di rumah sakit mana kak? Oh ya udah, aku jalan ke sana sekarang ya. Yusuf, tunggu. Ada apa sih? Aku mau ke rumah sakit mas, si Rani sakit. Oh yaudah, Mama mau ikut. Mama mau pastiin kalau cucu Mama baik-baik. Tunggu. Ma, aku aja ya ma yang ke rumah sakit. Aku takutnya kalau mama ikut nanti situasi jadi makin panas. Udah, kamu tenang aja. Mama bakal jaga sikap. Ya. Ayo. Ayo cepet. Gimana, Mas? Rani lagi di dalam. Mas, kak, si Rani baik-baik aja kan? Kamu ngerti nggak apa yang kamu lakukan semalam? Kamu tuh mukul-mukul perut kamu sendiri, Ran. Sadar nggak kamu kalau itu bisa membuat kamu kehilangan semuanya? Bukan cuma diri kamu, tapi juga bayi yang ada di dalam perut kamu, Ran. Kamu tuh sudah berbuat dosa. Astagfirullahaladzim. Jangan buat banyak dosa lagi, apalagi menyakiti bayi kamu, Ran. Jadi jangan kamu ulangi lagi mukul-mukul perut kamu ya. Bu Fatimah, kok Ibu biarin aja sih Rani mukul-mukul perutnya? Itu kan berbahaya buat dia. Pikir saya diam aja? Saya setiap hari memikirkan Rani. Saya melihat gimana Rani hancur hatinya. Tahu nggak gimana perasaan saya? Lihat anak saya menanggung malu dan membenci dirinya sendiri. Itu semua gara-gara anak Ibu. Menghancurkan masa depan anak saya. Oh, jadi Ibu pikir yang paling jahat di sini cuma anak saya ya? Iya. Ibu lihat toh anak Ibu gimana? Anak saya juga hancur berantakan kok. Saya juga nggak mau biarin anak saya masuk dalam keluarga toksik ini. Ibu cuma memikirkan reputasi anak Ibu. Padahal pernikahan adalah satu-satunya cara menyelamatkan masa depan mereka. Enggak, stop. Ibu sama Tante berantem, mending nggak usah di sini, keluar aja. Udah dong ma, kasihan sama Rani. Ya, mama kan udah janji cuma pengen ngecek keadaan Rani. Yusuf, Mama di sini tuh belain kamu tau nggak? Mama nggak mau kamu dijelek-jelekin sama keluarga ini. Udah, Bu. Udah. Kondisi Rani lagi nggak stabil, jangan memperburuk keadaan, Bu. Permisi, Iya, mohon maaf. Saya mau memeriksa Bu Rani. Jadi Bapak sama Ibu silakan menunggu di luar. Ayo, Ayo, Bu. Bu. Ayo, Bu. Ayo.
Duduk dulu, Bu. Duduk dulu ya. Ya. Saya tuh berharap saya bisa menggantikan posisi Rani untuk menanggung rasa malunya. Dan dia bisa melanjutkan masa depannya. Tapi nyatanya saya nggak sanggup. Saya cuma bisa berusaha melindungi Rani dari kemungkinan yang terburuk. Kita hanya seorang ibu, Bu Fatimah. Kita berdua hanya bisa menyelamatkan dan melindungi anak-anak kita. Makasih ya, Dok. Permisi, Bu Rani sudah diperbolehkan pulang. Dok, saya ayah dari bayinya. Rani dan anak saya gimana dok keadaannya? Bu Rani dan janinnya baik-baik aja, Pak. Kramnya kemungkinan besar karena Bu Rani sedang stres. Anda harus memastikan Bu Rani tidak banyak pikiran. Saya pasti dok. Saya permisi dulu. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Yusuf, kita pulang ya. Bentar. Kanisa, aku aja yang nganter Rani ya. Gak usah, Suf. Saya kan udah bilang, sebelum kalian menikah, kalian gak bisa pergi bareng. Udah Yusuf, kita pulang. Ngapain di sini? Ayo. Ayo. Ya udah Rani, kamu istirahat ya. Aku pamit dulu. Mas, Rani biar aku aja yang nganter pulang ya. Kamu harus ke kampus kan? Iya, tapi tas aku di rumah. Paling aku balik dulu. Ya udah. Yuk, Bu. Ya udah, pelan-pelan. Sebaiknya kamu gak usah ke kampus, Ran. Nisa, kamu ke toko aja ya. Biar ibu yang jaga Rani. Jangan sampai hal ini mengganggu kehidupan kalian. Ibu masih bisa kok mengatasi semua ini. Mas, aku boleh nggak? Tolong bantu titipin itu ke Mas Yusuf. Bisa. Nanti Mas kasih ya. Nah Aris bisa kan sekalian antar Nisa ke toko? Bisa, Bu. Ayo, sayang. Aku tunggu di bawah ya.
Aku pergi dulu ya. Ya. Istirahat, Dek. Jangan lupa obatnya diminum. Yes. Is everything okay? Rani tiba-tiba kram tadi pagi. Semuanya panik. Tapi ya, alhamdulillah dia udah baik-baik aja, Man. Yes, harusnya kamu gak usah maksa buat kesini loh. Aku yakin kamu pasti capek banget kan? Thanks ya, Man. Emang belakangan ini semua yang terjadi tuh lagi nguras tenaga dan emosi aku banget. Iya, pasti, Nis. Tapi aku tahu kamu pasti kuat kok. Itu berkat kamu juga sebagai support system aku, Man. Misi Mbak. Mbak Amanda, di depan udah ada pengacaranya ya Mbak? Ya, oke, makasih ya, Wi. I think this is the best. Cuma perceraian yang bisa jadi jalan keluar buat masalah aku, Nis. Ternyata ada hal yang udah terlanjur rusak dan gak bisa diperbaiki lagi. Kita kayaknya lagi sama-sama diuji ya, Man. Tapi aku yakin kita kuat kok untuk ngelaluin semuanya. Di situ, Bi, makan ya. Permisi, Bu. Makasih, Bi. Kamu habiskan makanannya ya. Kamu harus makan. Ayo makan. Ibu mau ngeliatin aku makan? Iya. Ibu harus memastikan kamu menghabiskan makanan itu. Bu, tapi kan aku bukan anak kecil lagi. Di mata ibu, kamu tetap anak buat ibu. Makan. Sayurnya, telurnya juga dimakan. Bu, Rani boleh nggak di pernikahan Rani juga mau pakai kebaya putih kayak waktu Tenisa nikah. Kebaya putih itu lambang kesucian, Ran. Harusnya kamu tahu itu.
Lagi pula kita nggak punya waktu banyak untuk persiapan pernikahan kamu. Kebaya seperti Tenisa itu membutuhkan waktu yang lama. Dan kamu tidak bisa meminta hal yang sama untuk situasi kamu yang sekarang ini.